Ah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Sari, Nushlisha Ramadhanai dengan NIM 2650149, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya tentang Supply Chain Management. Supply chain management adalah merupakan suatu sistem yang saling berkoordinasi keseluruhan proses di dalam organisasi perusahaan untuk mempersiapkan dan menyampaikan produk jasa kepada konsumen. Proses di dalam supply chain management mencakup beberapa tahap atau proses, yaitu satu, perancangan, planning, mulai dari perencanaan produk yang akan diproduksi, kapan waktu produksi, hingga jumlah SDM dalam memproduksinya. Dua, supplier atau sumber input bagi prosesor, misalnya orang sebagai pengirim bahan mentah ke pemasok. Tiga, proses transformasi input menjadi output, make, transportasi, distribusi, dan pergudangan deliver. Empat, sistem informasi dan pembayaran produk atau jasa. Lima, sampai produk jasa tersebut konsumsi oleh konsumen, serta layanan pengambilan produk jasa atau return. Baru itu strategi supply chain, yaitu pertama supply chain 1. Rantai pada supply chain dimulai dari sini yang merupakan sumber menyediakan bahan pertama di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama di sini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, suku cadang atau barang-barang. Dari itu supplier atau manufaktur chain 1 atau 2. Rantai pertama tadi lanjut dengan rantai kedua, itu manufaktur yang merupakan tempat mengkonversi atau menyelesaikan barang finishing. Hubungan kedua mata rantai tersebut sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan, misalnya penghematan inventory carrying cost dengan mengembangkan konsep supplier rantering. Ketiga, supplier manufaktur distributor chain 1 dan 3. Dalam tahap ini barang jadi yang dihasilkan salurkan kepada pelanggan, di mana biasanya menggunakan jasa distributor atau wholesaler yang merupakan pedagang besar dalam jumlah besar. 4. Supplier manufaktur distributor retailer chain 1, 2, 3, 4 dari pedagang besar. Tadi barang disalurkan ke toko pengecer, retail outlets, walaupun ada beberapa pabrik yang langsung menjual barang hasil produksinya kepada customer, namun secara relatif jumlah tidak banyak dan kebanyakan menggunakan pola seperti di atas. Yang kelima, supplier manufaktur distributor retail outlet customer chain 1, 2, 3, 4, 5. Customer merupakan rantai terakhir yang dilalui dalam supply chain, dalam konteks ini sebagai end user. Baru itu perancangan produk baru itu. Dalam proses perancangan ini setidaknya harus mampu menjawab berbagai pertanyaan sebagai berikut. 1. Barang yang diadakan. 2. Mengapa barang itu perlu diadakan. 3. Kapan barang tersebut akan dibutuhkan. 4. Kapan barang itu akan diadakan. 4. Di mana barang tersebut akan dipolaris, siapa yang akan menggunakan barang tersebut, siapa yang bertanggung jawab melakukan pengadaan barang, dan 8. Seberapa banyak barang itu dibutuhkan. Yaitu kemudian konfigurasi jaringan supply chain. Tahapan-tahapan dalam proses perancangan jaringan antara lain: A. Desain jaringan. Ini keputusan tentang lokasi, ukuran pabrik, gudang manufaktur, penugasan gerai retail ke gudang. B. Penentuan manajemen dan posisi persediaan. Ini termasuk mengidentifikasi stocking point serta memilih fasilitas yang mana akan memproduksi sesuai pesanan. Selain itu mencakup strategi manajemen persediaan yang memperhitungkan permintaan dan ketidakpastian penawaran, waktu tunggu, biaya. Yang C, alokasi sumber daya, menentukan kapan beberapa banyak atau pembeli dan di mana, serta kapan harus menyimpan persediaan. Keputusan ini membutuhkan identifikasi trade-off yang optimal antara mengatur biaya dan waktu, serta inventarisasi dan transportasi biaya dengan mempertimbangkan produksi, sumber, dan kapasitas pergudangan, serta aturan bisnis lainnya dan kendala. Penggunaan permintaan dan perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah aktivitas mengevaluasi fakta di masa lalu dan sekarang, serta mengantisipasi perubahan dan kecenderungan di masa mendatang untuk menentukan strategi dan
penjadwalan produksi yang tepat guna aktivitas ini berupa merencanakan jenis produk yang diproduksi, jumlah produk yang diproduksi, kapan produksi selesai, dan sumber material apa saja yang dibutuhkan dalam membuat produksi tersebut. Perencanaan permintaan adalah merupakan proses untuk memperkirakan kebutuhan dalam ukuran, kuantitas, kualitas, waktu, lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Mengelola persediaan pada supply chain. Supply chain diperlukan perusahaan yang sudah mengarah pada pengolahan dengan ketepatan waktu, kedatangan material, dan pemasok sampai ke tangan konsumen. Menyimak dari hasil ini, maka suatu supply chain terdiri dari perusahaan uh, yang mengangkat bahan baku dari bahan bumi atau alam, perusahaan mentransformasikan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau komponen, supplier bahan-bahan pendukung produk, perusahaan perakitan, distributor, dan retailer yang menjual barang tersebut ke konsumen akhir. Oleh karena ini, sebelum menyimpang harus memenuhi adanya persediaan tersebut. Kedelap yang itu manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan terdiri A. Mengidentifikasi kebutuhan perusahaan, B. Mencari pemasok, C. Melakukan negosiasi, D. Mengatur pengiriman, E. Menerima tagihan, F. Melakukan pembayaran. Manajemen transportasi. Perencanaan kegiatan transportasi yang efektif akan efisien akan memastikan pengiriman barang dari perusahaan ke pelanggan ke tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat penerima. Selain itu, biaya transportasi merupakan komponen biaya yang terbesar dalam struktur biaya logistik. Pada itu, manajemen distribusi. Secara umum, definisi distribusi adalah aktivitas menyalurkan produk baik barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi adalah aktivitas pemasaran dalam rangka memudahkan dalam penyampaian produk dari tangan produsen kepada konsumen. Fungsi distribusi pada hal ini adalah membentuk utility dan peralihan kepemilikan daripada suatu produk. Oleh karena itu, kegiatan pendistribusian merupakan aktivitas menciptakan nilai tambah pada barang dan jasa. Nilai tambah tersebut seperti nilai kegunaan, tempat, waktu, kegiatan pendistribusian bisa terjadi pada aktivitas pemasaran. Baru itu, distorsi informasi. Distorsi informasi pada supply chain adalah salah satu sumber kendala dalam menciptakan supply chain yang efisien. Seringkali informasi tentang permintaan konsumen terhadap suatu produk relatif stabil dari waktu ke waktu, namun order dari toko ke penyalur dan dari penyalur ke pabrik jauh lebih fluktuatif dibandingkan dengan pola permintaan dari konsumen tersebut. Bullwhip effect dapat didefinisikan bahwa bullwhip effect sebagai peningkatan variabilitas permintaan yang terjadi pada setiap level supply chain sebagai akibat adanya distorsi informasi. Dalam situasi ini, perusahaan tidak mempunyai informasi permintaan yang akurat. Informasi yang tidak akurat atau informasi yang terdistorsi pada setiap level supply chain dari bawah ke atas dapat menimbulkan beberapa masalah penting, di antaranya A. Persediaan berlebihan, hilangnya pendapatan, turunnya tingkat kepuasan konsumen ke customer, pengiriman yang tidak efektif, kesalahan dalam penjadwalan produksi, penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Baru itu pengukuran kinerja SC. Sistem pengukuran kinerja diperlukan dalam SC adalah melakukan monitoring dan pengadilan, mengonsumsi tujuan organisasi fungsi-fungsi pada rantai pasokan, mengetahui di mana posisi relatif terhadap pesaing maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai, menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. Teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok itu mengimplementasi teknologi manajemen banyak keuntungan, itu memperpendek waktu siklus, mengurangi tingkat persediaan, minimalkan bullwhip effect, dan meningkatkan efisiensi saluran distribusi. Mengelola rantai pasok global. Teknologi baru termasuk peralatan yang diaktifkan melalui web untuk perencanaan, eksekusi, dan optimalisasi rantai pasokan. Telah meningkatkan ketersediaan data dan integrasi dengan pemasok dan pelanggan, membantu meningkatkan daya saing internasional yang telah mengadopsi dan mengisi teknologi ini. Terima kasih. Itulah penyampaian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.